Oke, jadi selamat sore. Izin perkenalkan, nama saya Resaki Adila Sunandar, NIM 1362423. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kelompok saya dengan judul Perancangan Metode Kaderisasi untuk Meningkatkan Keaktifan Anggota pada UKM PSITB. Untuk latar belakang, kaderisasi merupakan proses yang penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia di dalam suatu organisasi. Melalui kegiatan kaderisasi, nilai-nilai dasar organisasi, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab dapat ditanamkan kepada setiap anggota secara sistematis. Rancangan metode kaderisasi menjadi langkah strategis dalam memastikan proses regenerasi organisasi tidak hanya bersifat formal atau administratif, tetapi juga mengembangkan potensi, karakter, dan semangat anggota terhadap lembaga, dalam hal ini UKM. Dalam pelaksanaannya, proses kaderisasi seringkali menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya minat anggota dan ketidaksesuaian metode dengan kebutuhan mahasiswa. UKM PSITB salah satunya sebagai wadah pengembangan minat dan bakat di bidang sepak bola menghadapi tantangan serupa, yaitu menurunnya tingkat keaktifan anggota dalam kegiatan rutin maupun kepengurusan. Kondisi ini memaksa adanya pembaharuan dalam sistem kaderisasi yang mampu untuk membentuk karakter, motivasi, serta keaktifan anggota baru dalam kaderisasi. Dari latar belakang tersebut terbentuklah 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana efektivitas metode kaderisasi yang telah diterapkan dalam meningkatkan keaktifan anggota UKM PSITB. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kaderisasi di UKM PSITB? Dan yang terakhir, bagaimana rancangan metode kaderisasi yang baru dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi anggota baru terhadap UKM PSITB? Tujuan dan manfaat penelitian dari ini adalah merancang suatu metode kaderisasi yang efektif guna meningkatkan keaktifan anggota UKM PSITB. Serta manfaatnya adalah membantu meningkatkan tingkat keaktifan anggota, serta menjadi acuan dalam pengembangan program kaderisasi yang berkelanjutan. Untuk metode dan teknik pengumpulan data, metode yang digunakan adalah descriptive analysis, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari berbagai sumber rujukan serta hasil lapangan, seperti wawancara dengan pengurus kaderisasi. Sedangkan teknik pengumpulan data terdiri dari 2, yaitu wawancara dengan beberapa pihak seperti ketua pengkaderisasi PSPS ITB 2024 dan 2025, serta studi perpustakaan, yaitu mencari sumber rujukan di internet untuk merancang suatu metode kaderisasi tersebut. Lanjut ke teori dasar. Yang pertama, apa itu metode kaderisasi? Metode kaderisasi itu berasal dari 2 kata, yaitu metode dan kaderisasi. Metode, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan kaderisasi menurut KBP adalah proses, cara, atau perbuatan mendidik atau membentuk suatu kader. Dari 2 pengertian inilah dapat disimpulkan bahwa metode kaderisasi adalah cara atau suatu sistem yang digunakan dalam pelaksanaan suatu proses membentuk seorang kader. Selanjutnya, bagaimana fungsi kaderisasi? Fungsi kaderisasi itu terdiri dari 3. Yang pertama, pewarisan nilai-nilai organisasi yang baik, yaitu berupa transfer nilai dan prinsip dalam organisasi kepada kader sebagai penerus, baik berupa nilai tertulis dan tidak tertulis seperti budaya dalam organisasi itu sendiri. Yang kedua, penjaminan keberlangsungan organisasi. Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia adalah penggerak utama dalam organisasi. Dan sumber daya manusia juga sebagai penggerak dinamis dalam organisasi, karena seiring waktu dapat berubah seperti tujuan dan sebagainya, sehingga diperlukan regenerasi dalam sumber daya manusia. Ketiga, sarana belajar bagi kader baru. Selain mempelajari tentang organisasi, kader juga dapat belajar dan mengembangkan diri mereka dalam kaderisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah manfaat kaderisasi. Manfaat kaderisasi adalah memberikan pemahaman mengenai organisasi, seperti visi misi, struktur, hingga anggota dalam organisasi tersebut. Yang kedua, pembentukan profil anggota baru. Profil tersebut mencakup karakter, kemampuan, dan pengetahuan yang diharapkan dimiliki oleh anggota baru. Profil ini dapat dibentuk sejak awal mereka memasuki organisasi. Pada tahap ini, anggota tidak hanya diperlukan pada nilai dan arah
organisasi, tapi juga diarahkan untuk mengembangkan kapasitas diri dengan sesuai tuntutan peran. Yang terakhir ada pembentukan rasa kekeluargaan, karena kalau pembentukan rasa kekeluargaan ini penting karena jika tidak ada rasa kekeluargaan dalam suatu organisasi, maka akan sulit bagi setiap individu di organisasi tersebut untuk bekerja sama. Selanjutnya, bagaimana hasil penelitian dalam kalau tulis 5 ini? Yang pertama, bagaimana efektivitas metode kaderisasi yang telah diterapkan UKM PSITB? Berdasarkan data di slide ini, pada pada kaderisasi SPS ITB 2024 terdapat 2 tugas aksi angkatan yang harus dilakukan oleh CAPS atau dalam hal ini peserta GADER. Yang pertama adalah aksi angkatan berupa menjadi panitia futsal TPB Cup, dan kedua aksi angkatan berupa pengabdian masyarakat. Bisa dilihat dari 67 peserta GADER CAPS 2024, hanya 25 yang mendaftar menjadi panitia futsal TPB Cup, dan dari 25 tersebut yang aktif hanya 16 orang atau sekitar. Dan yang kedua, yang mendaftar menjadi panitia pengabdian masyarakat hanya 18 dari 67 masa CAPS 2024 atau kurang lebih sekitar 26,8%. Dari kedua data inilah menunjukkan bahwa tingkat partisipasi CAPS 2024 pada kedua tugas aksara sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode kaderisasi SPS ITB 2024 tidak efektif. Selanjutnya, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kaderisasi di UKM PSITB? Kendala ini terdiri dari 2, yaitu kendala panitia dan kendala pada peserta. Pada panitia, komunikasi buruk di antara panitia mengakibatkan kacaunya timeline kaderisasi, sehingga berakibat pada kendala yang kedua, yaitu materi dan metode yang tidak efektif. Penyampaian materi dan metode yang tidak efektif ini mengakibatkan peserta menjadi tidak bersemangat atau termotivasi mengikuti. Yang kedua, dalam kendala peserta, motivasi yang rendah karena kaderisasi yang tidak sesuai ekspektasi, atau rasa takut karena kaderisasi yang keras. Kemudian ada bentrok dengan kegiatan lain karena setiap peserta biasanya memiliki agenda lain, bisa berupa akademik atau kepanitiaan di tempat lain. Dan yang terakhir adalah kurangnya wadah mengenal yang berakibat rasa kekeluargaan dan memiliki tidak terbentuk pada peserta. Lantas, bagaimana rancangan metode kaderisasi baru untuk meningkatkan keaktifan ini? Rancangan tersebut terdiri dari 3, yaitu menetapkan profil baru anggota PSITB, yang kedua metode pemenuhan profil, dan yang ketiga adalah implementasi. Untuk profil anggota baru PSITB terdiri dari 5 dasar yang diambil dari visi PSITB itu sendiri dan bisa dilihat dalam slide ini. Yang kedua, bagaimana metode pemenuhan profil? Metode pemenuhan profil terdiri dari 3, yaitu penyampaian materi kaderisasi yang baik, seperti dengan kegiatan farmers, studi kasus, atau pemberian materi dari narasumber yang profesional. Yang kedua adalah pemberian tugas-tugas yang sesuai dengan profil anggota baru. Beberapa di antaranya adalah wawancara antar anggota CAPS atau anggota PSITB, atau pelaksanaan kegiatan bersama untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, serta pembuatan komitmen agar peserta memiliki motivasi dan kepedulian terhadap PSITB. Lantas, bagaimana kesimpulan dan saran dari ini? Berdasarkan data pada hasil pembahasan menunjukkan bahwa metode kaderisasi pada PSITB tidak efektif karena beberapa kendala pada pelaksanaan yang memperkuat pernyataan tersebut. Karena itu, dirancangkanlah metode kaderisasi yang bertujuan meningkatkan keaktifan dan anggota baru. Selesai. Dan ini untuk daftar pustaka. Sekian, terima kasih untuk presentasi ini. Selamat sore.